Shalom, selamat pagi Jemaat Gumino Nazaret dan seluruh sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan penuh semangat di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Alkitab mempunyai banyak sekali terjemahan. Ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, bahkan ada terjemahan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah. Lalu, terjemahan manakah kira-kira yang paling baik dan benar? Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga akan memandu kita di dalam Embun Pagi Renungan di hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih atas pemeliharaanmu sehingga semalam telah kami lalui dan pagi ini kami dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Esra, pasal 7, ayatnya yang ke-10 yang berkata-kata sebagai berikut. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 pendeta yang sedang membahas tentang keunggulan berbagai terjemahan Alkitab. Yang satu menyukai satu versi tertentu karena kesederhanaan dan keindahan bahasa Inggrisnya. Yang satu lagi lebih menyukai sebuah edisi yang lebih ilmiah karena dekat dengan naskah aslinya, yaitu dekat dengan bahasa Ibrani dan Yunani. Namun yang satu lagi menyukai sebuah versi kontemporer, ya karena kosakatanya yang sangat modern. Pendeta yang keempat terdiam. Dia terdiam sesaat lalu berkata, "Saya sangat menyukai terjemahan versi ibu saya." Ketiga pendeta yang lain itu terkejut, lalu mengatakan, "Emang ibu kamu seorang penerjemah Alkitab? Emang ibu kamu bernama siapa? Sungguh sangat luar biasa ibu kamu." Lalu pendeta yang keempat ini menjawab, "Ya betul. Ibu saya menerjemahkan Alkitab dalam kehidupannya setiap hari. Dan terjemahannya itu saya lihat dalam setiap tingkah langkahnya ketika dia bersama-sama dengan saya dan bersama-sama dengan seluruh keluarga saya." Membahas terjemahan mana yang disukai, pendeta yang keempat ini mengingatkan bahwa seharusnya perhatian yang terpenting dalam mempelajari, mendalami firman Tuhan adalah dengan melakukan firman tersebut. Esra adalah seorang ahli kitab. Ia mempelajari Taurat, ia mentaatinya dan ia mengajarkannya kepada orang Israel. Karena itu dalam bacaan kita saat ini, Esra mengatakan bahwa ia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan tersebut di antara orang Israel. Dan itu dilakukan oleh Esra. Dengan giat dia meneliti, dengan giat dia melihat dan meneliti Taurat. Dan bukan hanya itu, dia pun sangat mentaati Taurat. Lalu kemudian dia mengajarkan Taurat tersebut kepada orang Israel. Saudara-saudara, mari kita mengikuti teladan Esra
dalam meneliti firman Allah dan menerjemahkannya dalam kehidupan setiap hari. Karena ada banyak dari kita yang hanya mempelajari, yang hanya berusaha menyelidiki, yang hanya berusaha untuk menerjemahkan, bahkan menyukai salah satu terjemahan tertentu, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Padahal yang paling penting adalah dalam sebuah terjemahan Alkitab, dalam mempelajari Alkitab, dalam meneliti kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang paling penting di antara semuanya itu adalah melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Pertanyaan, sudahkah kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita teliti dalam kehidupan kita setiap hari? Bukankah kembali kepada empat pendeta yang menyukai terjemahan Alkitab? Pendeta yang keempat, terjemahan yang diterjemahkan oleh ibunya sangat sederhana, hanya cukup dengan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dan terjemahan itulah justru yang menyentuh kehidupannya dan yang membawa dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita semua untuk mari kita berupaya berjuang meneliti Alkitab seperti yang dilakukan oleh Ezra, tapi tidak terhenti sampai di situ. Tidak terhenti sampai di membaca dan memahami, meneliti, tapi yang paling penting adalah mari melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang paling penting. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Berterima kasih untuk kemampuan yang Tuhan beri bagi kami sebagai orang percaya untuk meneliti firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Namun kami juga mau dan rindu, kami bukan hanya sekedar meneliti, membaca, tapi juga dapat menerjemahkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami menjadi hidup yang selalu benar berdasarkan firman. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Tolong kami Bapa, agar semua yang kami lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Siapapun juga yang mendengarkan embun pagi saat ini, renungan embun pagi saat ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di pagi hari ini. Amin. Demikianlah renungan embun pagi saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.